Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum saya kembali ke Kang Samad, saya ingin ke Mas Fitra dulu karena 9 PSN itu yang ditargetkan akan berkontribusi untuk total ya pertumbuhan tahun depan 7,25%. Itu memang realistis atau optimis atau bagaimana? Ya jadi gini Bung Leo, sebagai pelajaran ya. Jadi ketika COVID itu kita sempat anjlok tumbuh, bahkan bukan tumbuh ya, minus 5,32% di kuartal kedua 2020. Oke. Di kuartal 1 2021-nya tadi saya bilang 7,08%. Berangkat dari low base effect ya. Nah, apa yang kita akan lihat ke depan? Apakah kita berangkat dari low base effect? Tergantung caranya, cara melihatnya. Kalau kita bisa merubah struktur ekonomi, maka kita sebenarnya berangkat dari low base effect juga di tahun ini ya menuju tahun depan. Apa low base effect-nya? Salah satunya adalah selama ya 10-15 tahun terakhir kita hanya mengandalkan konsumsi. Sementara ada deindustrialisasi. Konsumsi masyarakat ya? Konsumsi masyarakat, ya bagus. Pemerintah itu tidak termasuk konsumsi kan ya? Spending, pemerintah kan karena beda. Kemarin yang dipakai itu istilahnya konsumsi pemerintah. Iya, ada konsumsi pemerintah, G. Ada konsumsi masyarakat, C. Ya, dalam persamaannya beda ya? Sebenarnya kan biasanya government spending ya belanja pemerintah begitu kan? Oke, lanjut. Ya. Tapi anyway, kalau kita lihat ya dalam 2 tahun terakhir, itu kan sudah ada perubahan ya. Terutama kemarin kita lihat 2 kuartal berturut-turut, dari investasi itu sudah di atas pertumbuhan ekonomi secara rata-rata. Nah, maka kita bicara mengenai perubahan struktur industri yang akan kita rubah ke depan. PSN itu yang 9 PSN ya, itu kan berangkatnya dari kalau kita bicara Astacita ya, Astacita nomor 5, industrialisasi. Industrialisasi yang seperti apa? Industrialisasi yang ada absorptive capacity-nya. Jadi harus ada inklusi ya dari sumber daya manusianya. Maka Astacita nomor 3 bicara mengenai lapangan kerja dan entrepreneurship. Yang Astacita nomor 4 berbicara mengenai investasi sumber daya manusia. Ada nggak di PSN itu? Ada. Ada PSN Sekolah Rakyat, ada PSN MBG, ada PSN Operasi Merah Putih. Itu yang sebenarnya melingkupi 3 Astacita itu. Plus ada PSN Mobil Nasional. Mobil Nasional ini kan juga merupakan bagian dari industrialisasi. Industrialisasinya apa? Kompatibel dengan kebutuhan atau keadaan SDM-nya. Nah, ini yang kita akan bangun. PSN pengembangan mobil nasional itu artinya nanti itu mobil maung atau yang mana? Ya, ekosistemnya berada di situ. Karena itu yang bisa kita bangun nih dari awalnya. Karena Pak Presiden kenapa bawa Maung ke Cebu kemarin? Ya salah satunya adalah ini buat showcase bahwa kita sudah bisa bikin. Nah, ke depan ya ini salah satunya yang sedang dirancang, nanti mungkin akan dibicarakan bersama DPR juga, membangun ekosistem Maung yang berbasis EV. Nah, EV ini lebih gampang untuk dibuat dan diduplikasi ya. Kita juga sudah punya nikel ya kan hasil hilirisasi. Tapi Mas Fitra, dari 9 PSN tadi di bagian pertama, nah ini ada gambarnya juga. Yang paling besar berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi tahun depan itu yang mana selain MBG? Karena kan kalau kita lihat 9 ini kelihatannya kan tidak sama besar kontribusinya kepada pertumbuhan. Yang mana yang diandalkan? Yang nomor 9, yang industri mobil nasional itu yang sebenarnya memiliki kaitan ya backward sama forward linkage paling tinggi. Itu kan butuh waktu lama untuk kemudian ada initial stage. Kan udah ada nih, nah tinggal kemudian dijalankan tentunya. Nah, jadi gini. Kita tidak hanya melihat dari sisi APBN-nya saja, tetapi kita juga melihat bagaimana kontribusi Danantara. Jadi ada beberapa yang saya lihat komentar-komentar, oh ini dana kering karena APBN itu masuk ke Danantara ya kan, sebelumnya ada pendapatan bukan pajak ya kan, terus kemudian masuk ke Danantara. Tapi ini kan dikelola lagi untuk kemudian menjadi output. Nah, outputnya itu yang kemudian ditranslasikan ke pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Nah, jadi kalau sudah berubah struktur ekonominya, kita bisa men-treat itu sebagai low base effect menuju tahun depan gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan atau dorongan, ini solo growth model ya. Kalau kita bicara model-model pertumbuhan ekonomi, berubah dari steady state condition ke atas, itu caranya gimana? Dengan teknologi dan industrialisasi. Nah, maka ini yang kita akan tuju ke depan di atas kertas ya. Tapi tentunya kita akan berusaha untuk mengupayakan untuk tetap sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ingin mengkonfirmasi saja dari Mas Fitra, berarti tahun depan komponen G-nya itu akan tetap dijadikan andalan untuk mendorong pertumbuhan kita, atau juga I-nya itu investasi sudah mulai kick in? Harusnya investasi sudah mulai kick in, karena gini, G itu kan juga alat buat jump start aja, nggak bisa digunakan setiap tahunnya sebesar itu, begitu ya. Karena Presiden kemarin di rapat kabinet ya sudah bahkan menginstruksikan Wamen waktu itu. Pak Wamen, saya minta tahun depan 2027 1,8% ya defisitnya. Jadi dari sisi ini sebenarnya pemerintah sudah aware bahwa ke depan kolaborasi dengan swasta itu menjadi penting. Karena selama ini swasta itu crowding out.
harusnya BUMN atau Berebutan state dana. companies, iya betul. Jangan sampai kemudian BUMN berebutan proyek sama ibu-ibu catering. Ya. Itu kan jadi kemarin-kemarin gitu kan. Nah ini yang kemudian harus kita lakukan ke depan, bahwa BUMN atau Danantara dalam hal ini menjadi kolaborator, menjadi enabler, bukan menjadi potensi untuk kemudian mengenyahkan yang lain, tapi untuk merangkul yang lain. Dan antara akan terlihat efeknya kapan, berapa lama? Ada yang bilang 6 sampai 18 bulan sejak di launching? Yes, the initial stage-nya di tahun ini, ya harusnya kita bisa melihat beberapa proyek-proyek awalan, meskipun ya belum sempurna selesai gitu ya, tetapi kan biasanya kalau the initial project-nya itu juga punya dampak ekonomi gitu. Mas Faisal, ini tadi Mas Fitra sudah mengatakan disinilah swasta masuk. Kalau melihat pertumbuhan kredit perbankan, itu kan masih di bawah double digit ya. Kemudian kalau kita melihat undisbursed loan, juga masih banyak di bank. Betul. Yang sudah disetujui tapi tidak diambil juga oleh pengusaha. Konon katanya karena masih belum yakin. Anda melihat swasta masuknya nanti seperti apa yang seperti dikatakan Mas Fitra? Ya, inilah seringkali ada disparitas antara keinginan untuk swasta terlibat sama realitasnya seperti apa. Banyak yang menahan diri katanya. Banyak menahan diri. Jadi artinya kalau ingin swasta terlibat, ya pertama ya harus yakinkan itu swasta bahwa mereka ketika masuk ya untuk kemudian berinvestasi dan lain-lain itu memang menguntungkan dan tidak merugi karena harus bersaing dengan BUMN dan lain. Nah itu dia. Jadi ruang level of playing field-nya itu mereka yakin untuk bisa berinvestasi. Nah itu yang saya pikir PR besar menurut saya. Karena kepercayaan itu kan tidak bisa kita paksakan ya. Jadi kepercayaan itu kan ya trust is earned. Jadi artinya harus ada pembuktian di situ gitu ya. Nah, pembuktian bahwa governance itu betul ya, governance yang dilakukan di APBN, di fiskal maupun juga termasuk di Danantara sendiri. Nah, apalagi Danantara kan sekarang belum in fact lah itulah tadi ya. Nah, jadi kalau ingin membuktikan bahwa Danantara itu tidak memakan ruang bisnisnya swasta. Nah itu berarti nanti akan harus dibuktikan dengan governance-nya seperti apa. Nah kalau itu tidak terbukti nanti ya swasta tidak akan berani masuk gitu. Mas Fitra mau apa? Sebenarnya sudah ada keterlibatan swasta ya. Jadi as we speak ya, saya di Kadin, Bang Samad juga di Kadin ya. Teman-teman Kadin juga sudah mendapatkan proyek-proyek lepasan dari Danantara ya. Jadi ketika misalnya ada satu proyek energi, ada satu perusahaan energi dari swasta yang memang sudah dilibatkan dari awal, dari tahun ini, dari awal tahun ini bahkan ya, lumayan besar ya. Dan itu cuma satu contoh kasus saja. Dan ada beberapa, kalau misalnya tadi kita bicara PSN, ini kita bisa bicara beyond PSN juga. Ada 18 atau sampai 20 proyek Danantara yang akan dikerjakan on top dari PSN. Nah itu juga sudah melibatkan aktor-aktor swasta. Teman-teman Kadin sementara ini, ya meskipun mereka juga masih khawatir ya dengan kondisi geopolitik, tapi beberapa teman Kadin yang saya tahu ya, ini lagi enak bro, lagi banyak duit gitu. Tapi memang tidak merata di semua sektor ya, itu perlu dipahami juga. Kalau misalnya di kuartal 1 yang paling tinggi apa? 13,14% akomodasi makanan minuman tadi karena efek festivities. Kemudian transportasi pergudangan 8,04%. Memang sektor-sektor ini sekarang lagi naik nih. Tapi yang berikutnya wave berikutnya adalah ya di sektor-sektor infrastruktur yang terkait dengan energi dan seterusnya. Kang Samad, ini kan Pak Prabowo selalu memimpin tim ekonominya. Tadi Menteri Keuangan mengatakan bahwa saya ini menjalankan arahan dari Presiden. Kalau mendengar tadi challenge yang disampaikan Mas Faisal, Mas Fitra juga mengatakan bagaimana swasta ini bisa ikut berperan juga. Karena kalau tidak nanti tahun depan G dari pertumbuhan itu, dari PDB itu kan akan terus dijadikan andalan. Anda melihatnya seperti apa? Bagaimana melibatkan kemudian investasi yang swasta dan juga swasta bergerak ini bagaimana? Mas Leo, memang kekuatan pertumbuhan ekonomi ini harus didorong dari industri yang digerakkan oleh dunia usaha. Ini yang sangat penting. Dunia usaha yang notabene swasta artinya? Iya, yang swasta. Nah pertama kita lihat dulu, apa sih masalahnya selama ini? Pertama, kita lihat suku bunga yang masih tinggi. Buat para pelaku usaha itu menjadi pertimbangan. Suku bunga komersial masih tinggi sekarang? Meskipun Bank Indonesia terus-terusan turunkan suku bunga? Karena dua faktor. Pertama, cost of fund. Industri perbankan kita itu masih cukup tinggi. Kedua, transmisi kebijakan dari Bank Sentral. Bank Sentral, suku bunga acuan itu
masih memerlukan waktu yang relatif panjang perlahan ya, untuk sampai ke komersial bisa penyesuaian sampai interest ke ya? nasabah misalnya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting memang pemerintah harus menuntaskan reformasi birokrasi berkaitan dengan perizinan. Ini sangat penting, pembebasan lahan dan Masih masalah itu, seterusnya. Bang? Makanya dibentuk Satgas the bottlenecking yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, iya, Menko. iya, oleh Menko Menko ya? dan melibatkan beberapa untuk memutus kasus-kasus yang menjadi penghambat daripada laju ekonomi kita, dan itu sudah mulai efektif bekerja. Kemudian selanjutnya kita juga ingin mendorong supaya dunia usaha itu benar-benar menjadi garda terdepan. Di mana posisinya? Pertama, ada kawasan ekonomi khusus yang sudah dibangun atau dimulai sejak pemerintahan sebelumnya di 25 lokasi. Ya, mulai dari Batam, Mandalika, kemudian masih banyak lagi, ada di Manado, kemudian ada di Kepulauan Riau dan seterusnya. Ini kita harus kembali mendorong dan mengangkat sebagai kekuatan utama, karena di situ sudah ada kebijakan yang diberikan regulasi khusus, misalnya insentif perpajakan, kemudian bea masuk, impor untuk keperluan industri di sana. Nah, ini yang harus dioptimalkan ke depan, sehingga antara kawasan ekonomi khusus lalu kemudian PSN yang akan direncanakan oleh pemerintah ke depan, diharapkan ini menjadi kekuatan. Nah, disitulah kita harapkan dunia usaha bisa masuk, swasta bisa mengambil peran penting. 13 proyek hilirisasi yang sudah dicanangkan oleh Danantara, yang nilainya lebih kurang $7 miliar kalau nggak salah, atau setara 120 triliun, ya kita harapkan itu juga melibatkan swasta di berbagai lapisan, dan itu menjadi kekuatan utama. Baik. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa yang tertulis di kertas mendekati betul yang terjadi di lapangan? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa, tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.